Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang sangat serius, dan sangat serius. Tolong teman-teman, kalau kalian ingin tetap Indonesia tetap menjadi yang sekarang dan lebih maju lagi, jangan mau dipecah belah oleh pihak asing, ya, apapun caranya. Sekarang mereka pakai cara halus, ya, nggak cuma cara halus. Sekarang terang-terangan nih. Jadi emosional saya. Jadi sore tadi saya itu kan membahas tentang peristiwa yang terjadi di Tanah Rencong, Aceh, ya. Terus tak lama kemudian setelah saya membahas peristiwa itu, muncul konten dari Benix yang ternyata itu membahas hal yang jauh lebih mengerikan, lebih luas, dan yang paling penting, ternyata semuanya itu saling berkaitan erat. Ada benang merah yang menghubungkan semua kejadian ini. Saat ini kita harus sadar sepenuhnya, Indonesia itu sekarang sedang memimpin ASEAN, baik dari segi perekonomian, perdagangan, maupun perkembangan teknologi digital dan infrastruktur. Oke? Melihat negara kita ini semakin maju, semakin diperhitungkan di mata dunia, dan semakin bersatu, dan hal inilah yang ternyata membuat pihak-pihak tertentu merasa tidak nyaman. Tahun kemarin kita menghadapi Eropa, sekarang kita akan menghadapi tetangga sebelah ini, ya. Dan saya yakin inilah yang membuat pihak-pihak tertentu itu merasa tidak nyaman, merasa terancam, lalu berusaha segala cara, bahkan cara yang sangat licik sekalipun, untuk melemahkan kita dari dalam. Melihat dari pola-pola yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, ya guys, ya, kalian perlu teliti itu. Dan perlu saya tekankan ya dengan tegas, apa yang saya sampaikan ini bukan fitnah, bukan tuduhan asal-asalan, bukan mengarang cerita. Kita menunjuk dan menyampaikan ini karena ada bukti nyata, ada fakta yang sudah terungkap ke publik, dan ada laporan resmi dari pihak berwenang. Kalau tidak ada bukti, ngapain kita nunjuk-nunjuk? Betul atau enggak? Kita nggak mau menuduh tanpa dasar, tapi kita juga tidak boleh diam saja saat melihat pola yang sangat jelas ini benar-benar mengancam kedaulatan Indonesia. Saya akan mengulas beberapa fakta ya, satu persatu ya. Pertama, pada tanggal 28 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia, BNN, dan Bea Cukai itu berhasil menangkap seorang pilot maskapai penerbangan Malaysia yang tertangkap tangan membawa sebanyak 26 kg narkoba masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hanya berselang beberapa hari kemudian, tepatnya awal Agustus 2026, kembali ditangkap 3 orang wanita berkewarganegaraan Malaysia yang juga menyembunyikan dan membawa barang haram yang sama masuk ke wilayah kita. Kedua, bahkan pihak berwenang mereka sendiri di Malaysia itu baru-baru ini menangkap 5 orang anggota kepolisian, badan intelijen mereka, dan aparat keamanan mereka yang terbukti terlibat langsung dalam sindikat penyelundupan narkoba lintas negara. Bayangkan saja, orang yang seharusnya menjaga keamanan negara mereka sendiri malah ikut mengirim barang yang merusak anak bangsa kita. Tahu kan, paham kan maksud saya? Mereka nggak perlu perang fisik, nggak perlu perang pakai senjata. Mereka pakai ini, cara halus. Ngeri nggak guys? Kalau kalian nggak berhati-hati, mau kalian kemana kan Indonesia? Ketiga, kita juga melihat pola yang sangat aneh dan mengkhawatirkan, maraknya pesanan palsu atau yang sering disebut fake order yang jumlahnya sampai ribuan dan menyebar ke puluhan kota di seluruh Indonesia secara bersamaan. Kalau cuma 1 atau 2 orang mungkin bisa dibilang orang iseng atau memang benar-benar mau pengen membantu. Tapi kalau ribuan pesanan muncul di waktu yang hampir sama di mana-mana, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Palembang, sampai kota-kota kecil di pelosok negeri, itu sudah pasti bukan kebetulan. Ya, tadi sudah diulas sama Benix ya. Kalian lihat aja nanti videonya. Saya nggak mau mengulang di sini. Nah, sekali lagi gue bilang, lu harus waspada dan lu harus tahu. Salah satu hal yang terkait dengan demo yang sama di bulan Agustus tahun 2025, itu terjadi apa? Ada ya saudara kita, Afan Kurniawan, meninggal dunia. Karena dia dapat orderan buat pick up order. Ojol nih. Ternyata orderannya apa? Orderan. Ini salah satu strategi cerdas dari operasi intelijen Malaysia buat mengumpulkan massa di satu titik. Jelas, lu sadar nggak sih? Kita masih ingat dengan jelas, setahun yang lalu ada pengemudi ojek online yang tewas tertabrak truk saat terburu-buru mengejar pesanan yang ternyata itu adalah pesanan palsu. Saya yakin sepenuh hati ini memang direncanakan supaya mereka itu tergesa-gesa, tidak fokus mengemudi, dan akhirnya celaka. Tujuannya apa? Supaya timbul kemarahan besar dari sesama pengemudi dan rakyat kecil, supaya mudah dipancing untuk melakukan demonstrasi yang liar, anarkis, dan merusak di mana-mana sekaligus. Nah, sekarang kita tarik benang merahnya.
Baik isu pemecah belah di Aceh, penyelundupan narkoba yang merusak akal sehat generasi muda, maupun pesanan palsu yang menyengsarakan rakyat kecil, semuanya memiliki tujuan yang sama persis, membuat Indonesia lemah dari dalam, membuat kita saling curiga, saling bermusuhan, lupa bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Untuk itu, saya menghimbau sekali ya kepada semua orang Indonesia, semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mari kita benar-benar bangun kewaspadaan saat ini. Ya, jangan mudah terhasut, jangan mau diadu domba, jangan terpancing emosi oleh narasi-narasi yang tidak jelas asalnya. Oke? Kalian pasti tahu kan? Siapa-siapa saja yang bikin onar di YouTube, nggak aja di YouTube, nyebar itu di Facebook, di TikTok, gencar mereka mempropagandakan negara sebelah. Kita sudah berada di posisi yang kuat, kita sudah semakin maju. Jangan biarkan keberhasilan kita dirobohkan oleh pihak luar yang menggunakan cara-cara licik. Kunci kekuatan kita cuma satu, dan itu sudah terbukti sejak kemerdekaan dulu. Bersatu. Kalau kita bersatu padu, saling menjaga, dan memegang teguh persaudaraan, tidak ada kekuatan apapun dari luar yang bisa mengalahkan kita. Mari teman-teman, kita jaga Indonesia bersama. Mari kita sampaikan kebenaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita buktikan bahwa kita tidak mudah dipecah belah, dan kita akan terus bangkit menjadi bangsa yang besar dan mulia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman kalian. Tetap bersatu untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.